Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robin Sugara, guru IPA SMP Negeri 1 Muara Pinang. Dalam hal ini saya atau Bapak akan menjelaskan tentang materi ekosistem atau materi interaksi antar makhluk hidup. Namun sebelum membahas apa itu ekosistem, dalam suatu interaksi itu ada namanya individu, populasi, komunitas, dan terakhir adalah ekosistem. Individu itu maksudnya bagaimana? Individu itu adalah satu makhluk hidup. Dalam artian dalam suatu kawasan misalnya ada satu makhluk hidup, maka dikategorikan sebagai individu. Sedangkan populasi, jika makhluk hidup itu berkumpul sesama jenisnya, maka itu dikategorikan sebagai populasi. Selanjutnya, jika dalam suatu kawasan itu terdapat banyak makhluk hidup, misalnya ada keong, ada ikan, ada burung, maka dikategorikan sebagai suatu komunitas. Selanjutnya, jika makhluk-makhluk hidup tadi saling berinteraksi, maka inilah yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara komponen-komponen biotik dengan komponen-komponen abiotik. Dalam hal ini, Bapak contohkan adalah sawah. Sawah termasuk suatu ekosistem buatan. Kenapa dikatakan ekosistem buatan? Karena ekosistem ini terbentuk hasil campur tangan manusia. Jadi, jika suatu ekosistem itu dibuat atau ada campur tangannya manusia, maka dikategorikan sebagai ekosistem buatan. Sedangkan ada ekosistem yang terbentuk secara alami, maka itu dikategorikan sebagai ekosistem alami. Contohnya adalah sungai, danau, hutan, dan lain sebagainya. Ini adalah sawah, akuarium, tambak, dan lain sebagainya. Itu termasuk satu ekosistem buatan. Nah, dalam suatu ekosistem itu terdapat berbagai macam komponen-komponen yang ada di dalamnya, yaitu adalah komponen biotik, ada komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, artinya atau bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Contohnya dalam hal ini ada padi, ada keong, mungkin di sini ada burung, ada tikus, ada ular, ada ikan, dan lain sebagainya. Itu kategori komponen-komponen biotik atau komponen-komponen ekosistem yang hidup. Sedangkan di sini ada juga komponen abiotik, yaitu komponen-komponen yang disusun oleh benda mati. Contohnya ada tanah, ada udara, ada suhu, ada iklim, dan lain sebagainya. Nah, jika komponen-komponen ini berinteraksi atau saling berhubungan, maka akan terbentuklah suatu ekosistem. Bisa kategorikan misalnya di sini padi membutuhkan air, padi membutuhkan tanah, padi membutuhkan udara. Nah, itu termasuk suatu interaksi antar beberapa komponen. Maka ini dikategorikan sebagai suatu ekosistem. Dalam sebuah ekosistem itu terdapat interaksi-interaksi antar makhluk hidup atau antar komponen yang ada di dalamnya. Interaksinya itu bisa terbagi menjadi, yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis itu peristiwa interaksi antar makhluk hidup. Bisa terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu simbiosis pada peristiwa ini makhluk hidup itu dia saling menguntungkan. Dalam hal interaksinya itu saling menguntungkan. Contohnya pada tanaman yang dihinggapi oleh kupu-kupu. Nah, pada peristiwa ini kupu-kupu itu mengambil untung dari tanaman adalah dia bisa mendapatkan nektar atau madu. Sedangkan tanaman itu untungnya pada peristiwa ini dia dibantu penyerbukannya oleh si kupu-kupu ini. Selanjutnya ada namanya komensalisme. Pada peristiwa ini yaitu antar makhluk hidup ini saling berinteraksi, dan mana satu makhluk hidup itu merasa diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lain itu tidak
merasa dirugikan. Contohnya pada peristiwa interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Pada peristiwa ini ikan remora itu merasa diuntungkan karena pada saat dia berinteraksi itu ikan remora bisa mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan bisa mendapatkan keamanan ataupun dia bisa terhindar dari pemangsanya. Sedangkan ikan hiu pada peristiwa ini dia tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan dengan kehadirannya ikan remora ini. Selanjutnya ada namanya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang mana pada peristiwa ini satu makhluk hidup itu merasa diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lain itu dirugikan. Contohnya pada peristiwa hinggapnya parasit atau dalam hal ini benalu pada tanaman mangga misalnya. Nah, benalu di sini tugasnya sebagai parasit, artinya dia merugikan. Kenapa merugikan? Mungkin dia akan mengambil nutrisi dari tanaman tersebut, mengambil tempat dari tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut mati atau dirugikan. Nah, mangga di sini posisinya sebagai inang. Nah, inang di sini artinya tanaman ini yang dihinggapi oleh parasit. Selanjutnya ada namanya kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi itu persaingan. Artinya persaingan ini antar makhluk hidup itu berinteraksi dan bersaing. Nah, bisa bersaing sesama jenisnya. Contohnya misalnya pada suatu padang rumput ada sekelompok singa. Nah, singa ini bersaing mendapatkan tempat, mendapatkan makanan, mendapatkan pasangan dan lain sebagainya. Artinya sesama singa ini bersaing. Sedangkan ada kompetisi beda jenis atau lain jenis, misalnya antara singa dengan harimau misalnya. Nah, ketika dia dalam suatu tempat dia bersaing sama. Tujuannya itu mendapatkan makanan, mendapatkan tempat, mendapatkan pasangan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada yang namanya predasi. Predasi itu interaksi antara mangsa dan pemangsa. Pada contoh ini misalnya, dalam suatu kawasan ada singa, ada kijang. Nah, singa di sini berperan sebagai pemangsa. Sedangkan kijang itu perannya sebagai makhluk hidup yang dimangsa. Lalu selanjutnya interaksi dalam suatu ekosistem itu bisa membentuk suatu rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu peristiwa perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dalam peristiwa makan dan dimakan. Contohnya pada ekosistem sawah misalnya, padi dimakan oleh tikus. Artinya energi yang tersimpan di dalam padi itu akan berpindah ke tikus. Lalu selanjutnya tikus misalnya dimakan oleh ular. Energi yang ada pada tikus itu berpindah pada ular. Lalu selanjutnya misalnya dan dimakan oleh yang lain. Nah, setelah makhluk hidup yang terakhir itu mati, maka makhluk hidup ini akan terurai atau akan diuraikan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme pengurai. Dalam hal ini bisa bakteri dan bisa jamur. Artinya dapat kita simpulkan rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Dengan adanya peristiwa makan dan dimakan ini, energi dari makhluk hidup itu akan berpindah ke makhluk hidup yang lain. Nah, dalam suatu kawasan artinya bukan hanya misalnya seperti ini. Padi bukan hanya dimakan oleh tikus, padi bisa dimakan oleh ulat, padi bisa dimakan oleh belalang, padi bisa dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, kalau banyak rantai makanan yang terbentuk dalam suatu ekosistem, maka dia akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini dapat kita simpulkan adalah kumpulan dari rantai makanan. Lalu selanjutnya untuk mengetahui berapa banyak jumlah makhluk hidup dalam suatu rantai makanan, maka akan dibuatlah yang namanya piramida makanan. Jadi piramida makanan itu untuk mengetahui berapa banyak jumlah makanan atau jumlah makhluk hidup dalam suatu rantai makanan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas detail tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu makhluk hidup yang pertama atau makhluk hidup
misalnya dalam ekosistem sawah, padi itu perannya sebagai produsen. Kenapa dikatakan sebagai produsen? Karena padi itu mampu membuat makanan sendiri, atau bisa dikatakan makhluk hidup autotrof. Jadi autotrof di sini penjelasannya adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Lalu ketika padi dimakan tikus, tikus perannya itu sebagai konsumen tingkat 1. Kenapa dikatakan konsumen tingkat 1? Karena konsumen ini langsung mengambil energi dari produsen. Artinya dia dikategorikan sebagai konsumen tingkat 1. Dalam hal ini tikus perannya adalah sebagai makhluk hidup pemakan produsen. Artinya dia bisa dikategorikan makhluk hidup pemakan tumbuhan, atau biasa kita sebut dengan herbivora. Herbivora itu makhluk hidup pemakan tumbuhan. Dan ketika tikus dimakan oleh ular, ular ini tugasnya adalah sebagai konsumen tingkat 2. Kenapa dikatakan konsumen tingkat 2? Karena dia memakan konsumen tingkat 1. Nah, pada peristiwa ini konsumen tingkat 2 ini bisa kita sebut sebagai makhluk hidup karnivora. Artinya dia pemakan daging, ya, pemakan daging. Dan selanjutnya sampai ke tahapan akhir, yaitu pengurai. Nah, sekarang di mana peran manusia? Manusia itu bisa berada di konsumen tingkat 1, bisa berada di konsumen tingkat 2, bisa berada di konsumen tingkat 3. Artinya manusia itu dikategorikan sebagai makhluk hidup omnivora atau pemakan segalanya.